Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman merenovasi 152 rumah tidak layak huni di Menteng. Program yang dipimpin Menteri Marwarar Sirait ini melibatkan kolaborasi dengan pihak swasta tanpa menggunakan APBN, sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan renovasi terhadap 152 rumah tidak layak huni di kawasan Menteng. Program ini dipimpin langsung oleh Menteri Marwarar Sirait sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Menariknya, program ini dijalankan tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, melainkan melalui kolaborasi dengan pihak swasta. Selain memperbaiki kondisi rumah, proyek ini juga bertujuan memberdayakan pelaku UMKM serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekitar. Pemerintah menargetkan seluruh proses renovasi rampung pada Juni 2026. Program ini diharapkan dapat menjadi model percontohan nasional dalam penanganan rumah tidak layak huni, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Doain ya. Saudara-saudara mungkin masih ingat 3 bulan lalu kita kesini. Sebagian ikut ya? 3 bulan lalu, gitu ya. Gimana, kumuh banget ya? Ya sudah. Kumuh sekali. Ya kita namakan ini namanya kampung gotong royong. Kenapa? Biayanya ini gotong royong. Ya, kemudian juga memanagenya juga gotong royong. Maksudnya apa? Pembenahan jalan itu ada 153 rumah, 153 ya? 152 rumah itu gotong royong. Terus masjid musola masjid satu, Pak. Kita perbaiki juga kan? Ya, tapi kita perbaiki juga kan? Perbaiki, Pak. Ya, itu pertanyaannya. Ya, kita perbaiki juga. Ada tempat ibadah juga diperbaiki ya? Ya, Pak, perbaiki. Kita perbaiki. Kemudian tadi pemberdayaan SDM itu yang menurut saya paling penting. Saya berulang kali mengatakan kepada kementerian kami ke dalam, pegawai kami dan keluar, orang suka tanya, kenapa sih kok Menteri Perumahan ngurusin ngajak PNM, ya, ngajak Dennis Banker. Dennis Banker ini ada berapa bank? 10 bank. Membina berapa UMKM? 35 bank. Mesti dibina oleh banker-banker ini. Apa yang dibina? Bagaimana tadi dengar? Bagaimana mempersiapkan laporan keuangan, bagaimana mempersiapkan tabungan. Ya ujungnya kalau bisa dia jadi bankable. Kemudian juga arsitek, ada 50 kalau tidak salah arsitek dari Ikatan Arsitek Jakarta. Tidak ada yang dibayar. Bekerja dengan hati dan profesional. Tadi coba lihat desainnya. Tadi ibu yang jual nasi goreng dulu, wah rumahnya kacau sekali. Tapi sudah mulai mengarah ke yang sangat baik menurut saya. Di tengah keterbatasan lahan dibuat yang sangat baik. Jadi rumahnya diperbaiki, tempat ibadahnya juga diperbaiki, jalan lingkungannya juga diperbaiki. Menuju jembatan itu ada jembatan ya Ibu Sri ya? Penataannya di depannya juga supaya rapi. Tempat ibadah. WC di sini juga ada ya, diperbaiki. Kita bikin tuh. Tempat parkirnya juga nanti rekayasa yang saya lalu lintas. Ya, Pak. Jadi makanya nanti saya minta juga memanage. Ini pemukiman, di manage utuh semuanya. Jangan ada yang lewat, jangan ada yang lewat. Dan disepakati. Tentu di manage itu perlu ada biaya, perlu ada orang, perlu ada aturan, perlu ada kesepakatan. Tolong ya, gitu ya. Jadi diajakin warga rembukan. Kalau semuanya mau sendiri repot. Tiba-tiba nanti dibangun sini bagus, toto ada yang wah jualan sini, masuk sini, ya kumulahan. Saya udah pesan ya Ibu Sri, ya jangan nanti belakangan percuma saya ngomong. Jadi kamu juga mesti punya desain bersama dengan masyarakat. Ya, jangan hanya di atas kertas, cara ini begini. Karena nanti kalau semuanya mau jualan di sini, pasti kumulahan.
Jadi saya mengatakan ini percontohan. Percontohan, sesudah ini bagus, jalan kita akan buat di beberapa kota lagi di Indonesia. Jadi jelas ya, yang paling sulit dari ini adalah sesudah ini. Saya sangat yakin lebih sulit sesudah ini daripada membangun dan berinovasi. Ingat kata-kata saya, ya, karena kita sering hanya bisa membangun, kita hanya sering bisa berinovasi, tapi sesudah itu kita gagal mempertahankan